Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Natigo menggali dari Katup Saku. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para sanak semuanya dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Amin ya Rabbal Alamin. Diulang sadulang lai, panulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Natigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Patung Adi Tiawarman yang tersurat dan yang tersirat. Di Kerajaan Melayu atau Darmasraya di daerah Jambi, Adi Tiawarman membuat patung dirinya tinggi lebih kurang 4,5 meter, berat lebih kurang 10 ton. Adi Tiawarman dilahirkan, dibesarkan dan dididik di Kerajaan Majapahit. Di Kerajaan Majapahit, Adi Tiawarman sudah melihat dan mengalami banyak peperangan dan kekejaman serta kelicikan. Semuanya itu adalah untuk sebuah kekuasaan. Kemudian, pengalaman-pengalamannya itu beliau tuangkan dalam bentuk patung beliau. Selama Adi Tiawarman menjadi prajurit atau orang bawahan, beliau tidak bisa berbuat apa-apa untuk melukiskan isi hatinya. Sekarang, Adi Tiawarman sudah menjadi seorang raja di Kerajaan Melayu atau Kerajaan Darmasraya di Jambi. Maka beliau bisa melukiskannya dalam bentuk patung diri beliau, karena tidak ada orang yang akan melarang dan menghambat. Di bawah ini akan dituliskan beberapa catatan yang bisa penulis gambarkan mengenai patung Adi Tiawarman itu. 1. Adi Tiawarman berdiri di atas perut anak kecil yang sedang terlentang, dengan kedua kakinya yang berlipat ke bawah. Karena perbandingan tubuh Adi Tiawarman dengan orang yang dipijaknya sangat jauh perbandingannya, besar badannya. Kedua, di bawah anak kecil yang dipijak Adi Tiawarman bersusun tengkorak kepala orang dewasa sebanyak 8 buah, membentuk setengah lingkaran. Yang ketiga, tangan kanan Adi Tiawarman menggenggam sebuah senjata berbentuk keris yang terhunus, dan tangan kanannya yang berlipat ke arah dada, dan tangan kiri Adi Tiawarman juga seperti menggenggam sesuatu benda, karena bagian jari jemarinya sudah rusak atau patah, jadi tidak begitu jelas apa yang digenggamnya atau tidak menggenggam sesuatu benda. Pendapat lain mengatakan kalau yang itu adalah sebuah mangkuk atau cawan yang berisi darah. Yang keempat, pangkal lengan bagian atas kanan dan kiri Adi Tiawarman
Masing-masing pangkal lengan itu dibelit oleh seekor ular yang berbisa. Begitu juga pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri Adityawarman. Masing-masing pergelangan tangan itu dibelit oleh seekor ular yang berbisa. Pergelangan kaki kanan dan kaki kiri Adityawarman, masing-masing pergelangan kaki itu juga dibelit oleh seekor ular yang berbisa. Semua ular-ular berbisa itu sebanyak 8 ekor ular. Sama dengan jumlah tengkorak kepala orang yang bersusun setengah lingkaran itu, yaitu 8 buah. Kelima, tubuh Adityawarman bertelanjang dada. Perutnya agak membesar ke bagian pusat dan memakai kain dari pinggang sampai ke lutut. Dan bagian sebelah ke muka berukir dengan bentuk raksasa. Keenam, raut muka Adityawarman biasa saja, tidak terlihat ganas dan menakutkan. Kalau dikatakan malah terlihat gagah dan bagus atau tampan. Daun telinga Adityawarman agak besar dan memanjang ke bawah, dengan pandangan mata menghadap ke bawah, seperti melihat tangannya yang menggenggam senjata, dan melihat anak kecil atau orang yang dipijaknya, serta melihat susunan tengkorak kepala orang yang bersusun itu. Hidungnya biasa saja, mulutnya terkunci rapat. Yang ketujuh, kepala Adityawarman seperti menjunjung benda berbentuk bulat seperti periuk belanga. Terbalik, apakah itu semacam mahkota atau bukan? Kalau mahkota seorang raja seharusnya berbentuk terkena di kepala, tapi benda itu tidak terkena dan ada semacam ukiran di bagian muka. Yang kedelapan, latar bagian belakang dari patung Adityawarman berbentuk sebuah senjata lading besar ataupun pedang yang diambil hanya bagian tengah sampai bagian ujung ke atas. Senjata lading dan pedang pada zaman itu adalah sebagai senjata untuk berperang bagi prajurit kerajaan. Bentuknya mulai dari ulu bagian bawah kecil terus ke bagian atas agak semakin besar. Kemudian mata ladingnya membentuk melandai ke ujung dan meruncing. Begitulah gambaran dari patung Adityawarman itu. Sepintas lalu kita akan berpikir Adityawarman adalah seorang yang bengis dan kejam di masa perjalanan hidupnya. Kalau kita melihatnya dari keseluruhan rangkaian perwujudan patung itu. Yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah benar Adityawarman sebengis dan sekejam itu? Untuk menjawabnya, tentu kita lihat dan kita pelajari dari mulai Adityawarman menjadi seorang prajurit di kerajaan Majapahit sampai Adityawarman menjadi raja di kerajaan Melayu Darmasraya di daerah Jambi. Kemudian dilanjutkan pada waktu Adityawarman menjadi raja yang pertama di daerah Pagaruyung, Luak Nantuo (Sumatera Barat). Pada waktu Adityawarman menjadi prajurit di kerajaan Majapahit, jelas terjadi kebengisan dan kekejaman dalam berperang melawan para musuh-musuhnya. Sebab Adityawarman sebagai seorang prajurit tentu
akan tunduk dan patuh kepada atasannya, yaitu Raja Majapahit. Pada waktu Adityawarman menjadi raja di Kerajaan Melayu pada tahun 1344 Masehi sampai dengan 1347 Masehi di daerah Jambi, yaitu lebih kurang 3 tahun, Adityawarman tidak pernah berperang dengan kerajaan lain sebab tidak ada catatannya. Pada waktu Adityawarman menjadi Raja Alam yang berkuasa di rantau Luak Nantigo dan berkedudukan di daerah Pagaruyung, Luak Nantuo, Sumatera Barat. Adityawarman hanya 1 kali berperang dengan kerajaan Kesultanan Kuntu Kampar di daerah Riau pada tahun 1349 Masehi. Sesudah Adityawarman berhasil mengumpulkan orang-orangnya dari orang-orang Andam yang dibuang Tingkarang oleh para datuk-datuk di Luak Nantigo, Adityawarman pada waktu itu berhasil menundukkan kerajaan Kesultanan Kuntu Kampar itu di daerah Riau. Karena oleh para datuk-datuk di Luak Nantuo, Adityawarman boleh berkuasa di daerah rantau dari Luak Nantigo. Daerah Kuntu Kampar itu pada masa itu adalah termasuk daerah rantau dari Luak Nantigo. Maka Adityawarman menyerang dan menaklukkan daerah Kuntu Kampar itu untuk berkuasa. Kemudian diangkatlah orang-orang kepercayaan Adityawarman di daerah-daerah yang sudah menjadi taklukannya sebagai wakil-wakil dari Adityawarman untuk mengambil amemanah dalam kurung upeti-upeti untuk keperluan Adityawarman sebagai Raja Alam. Pada zaman atau masa itu, daerah rantau dari Luak Nantigo yang mempunyai kerajaan dan mempunyai seorang raja yang berkuasa adalah daerah Riau dengan kerajaan Kuntu, terletak di tepi batang air Kampar. Daerah Jambi dengan kerajaan Melayu atau Darmasraya terletak di tepi batang air Batanghari. Kerajaan Melayu atau Darmasraya pada zaman itu tidak mungkin akan diserang oleh Adityawarman sebab kerajaan Melayu atau Darmasraya itu sudah diserahkan oleh Adityawarman kepada mamaknya atau pamannya sesudah Adityawarman diperbolehkan menjadi raja oleh para datuk di Luak Nantuo berkedudukan di kaki Bukit Batu Patah, Luak Nantuo, dan berkuasa hanya di daerah rantau dari Luak Nantigo. Patung Adityawarman itu sekarang terletak tegak berdiri menghadap ke sebuah taman 4 persegi panjang di dalam Museum Nasional Jakarta. Penulis sendiri berulang kali melihat patung Adityawarman itu dan membuat fotonya serta membuat filmnya untuk dipelajari lebih mendalam. Untuk apa Adityawarman membuat patung dirinya berbentuk demikian? Karena penulis sendiri berlatar belakang sebagai pelukis. Penulis dalam setiap melukiskan sesuatu tentu mempunyai tujuan. Tujuannya adalah: pertama, kesan yang ditimbulkan dari lukisan itu adalah yang disebut dengan kata tersurat. Artinya, kesan yang tampak oleh pandangan mata berupa kesan indah, kesan bagus, dan kesan senang, kesan buruk, kesan kesal, dan banyak kesan-kesan tersurat
yang lainnya yang tergambar dalam lukisan itu. Dalam katup saku adat berbunyi, condong salero kana loma, condong matu kana ranca. Artinya, selera makan kita tentu akan tertuju kepada makanan yang enak-enak untuk memenuhi keinginan perut kita. Pandangan mata kita tentu akan tertuju kepada yang indah-indah dan bagus-bagus yang akan menyenangkan hati kita. Kedua, pesan yang disampaikan melalui lukisan itu adalah yang disebut dengan kata tersirat. Artinya, pesan yang tampak oleh pandangan hati dan pikiran berupa pesan tabiat seseorang, pesan moral seseorang, pesan tingkah laku perangai seseorang. Dalam pesan kata tersirat itu, ada orang bersifat baik, ada orang bersifat pengasih dan penyayang, ada orang bersifat buruk, ada orang bersifat bengis, ada orang bersifat kejam, dan banyak pesan-pesan kata tersirat yang lainnya yang tergambar di dalam lukisan itu. Dalam katup saku adat berbunyi, raso dibau naik, pareso dibau turun. Artinya, sesudah dirasakan di dada dengan hati perasaan, kemudian dibawa ke atas ke kepala dan dipikirkan oleh benak atau otak, kemudian dibawa turun untuk disampaikan. Sebagai contoh, pada waktu penulis membuat gambar di sampul muka atau cover buku Cindurmato dari Minangkabau, karangan Agustar Idris S.E. Datuk Pangkah Paduka Maharajolelo pada tahun 1995 Masehi, penerbit PT Perca Jakarta. 1. Penulis menggambarkan sosok Cindurmato menunggangi seekor kuda putih bernama Gumarang, dan di leher kuda itu penulis lukiskan dengan bermanik rumbai dan tali kekang yang kokoh, dengan tujuan kesan kata tersuratnya adalah memperlihatkan kegagahan kuda Gumarang yang ditunggangi oleh Cindurmato. Pesan kata tersiratnya adalah, walaupun kuda Gumarang itu terlihat kegagahannya, namun kuda itu tetap dikendalikan melalui tali kekang yang indah itu oleh orang yang menungganginya. Walaupun kuda itu sudah berjasa sebagai kendaraan, begitu juga dengan seorang rakyat dengan rajanya. Rakyat itu tetap di bawah kendali perintah raja, walaupun rakyat itu sudah berjasa besar. Kedua, penulis gambarkan Cindurmato tangan kanannya menggenggam sebuah senjata keris dalam keadaan terbuka dari sarungnya dan diayunkan ke muka sewaktu kuda Gumarang berlari, dengan tujuan kesan kata tersuratnya adalah Cindurmato dengan menggenggam sebuah senjata keris yang diayunkan ke muka di waktu kuda Gumarang yang ditungganginya sedang berlari. Terlihat kegagahan dan keberanian dari Cindurmato untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dan senjata keris itu adalah senjata terakhir untuk mempertahankan diri maupun untuk menyerang musuh. Pesan kata tersiratnya adalah, untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, orang harus mempunyai niat hati yang keras dan perasaan jiwa yang berani mengambil sebuah tantangan atau mengambil sebuah keputusan yang banyak menempuh bahaya atau risiko terhadap musuh-musuhnya maupun terhadap kawan dan kerabat. Dalam mengambil sebuah tantangan atau keputusan itu yang banyak mempunyai bahayanya,
terdapat dua buah pilihan, menang dan kalah, atau berhasil dan gagal, demi mendapatkan sebuah kekuasaan. Yang ketiga, penulis menggambarkan Cindormato menyandang sebuah pedang di bahu dan terletak di bagian belakang dengan tujuan. Kesan kata tersuratnya, pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu, senjata pedang dan senjata berupa lading atau parang banyak digunakan oleh seorang prajurit, baik di Indonesia maupun di dunia. Senjata pedang dan lading itu setiap prajurit pasti mempunyainya untuk berperang membunuh musuh-musuhnya maupun untuk mempertahankan dirinya. Dengan menyandang sebilah pedang, Cindormato lebih gagah terlihatnya, di samping menggenggam sebilah senjata keris yang kecil, benar-benar seperti seorang kesatria yang hebat dan tangkas di atas kuda gumarangnya yang sedang berlari, dengan mimik muka yang meyakinkan untuk mengalahkan musuh-musuhnya di medan pertempuran. Pesan kata tersiratnya adalah, untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, orang tidak ragu dan segan untuk membunuh musuh-musuhnya, baik itu lawan ataupun kawan kerabat, melalui sebuah senjata. Penulis menggambarkannya dengan sebuah pedang. Senjata pedang di zaman kerajaan-kerajaan dahulu banyak dijadikan sebagai lambang sebuah kekuasaan. Keempat, penulis menggambarkan latar belakang atau background dari gambar Cindormato itu dengan siluet atau bayangan rumah Minangkabau dengan 3 warna yang kontras, yaitu warna hitam, warna sirah, dan warna kuning. Dengan maksud tujuan, kesan kata tersuratnya adalah, karena cerita Cindormato itu berasal dari daerah Minangkabau atau Sumatera Barat, maka dibuatlah latar belakangnya dengan bentuk siluet rumah adat yang bergonjong ke atas. 3 warna itu adalah lambang Marawa dari Luak Nantigo, agar komposisi gambar tokoh Cindormato dalam cerita dari buku tersebut lebih menyatu dan serasi, lebih bagus dipandang mata. Pesan kata tersiratnya adalah untuk mengingatkan kembali kepada orang Luak Nantigo khususnya, dan orang Sumatera Barat umumnya, karena sampai pada zaman ini, yaitu di abad ke-21 ini, rumah-rumah adat yang bergonjong beratapkan ijuk sudah semakin hilang dan punah. Begitu juga balai-balai adat yang bergonjong, serta rangkiang tempat menyimpan padi di halaman, baik dalam kelarasan adat Koto Piliang maupun dalam kelarasan adat Bodi Caniago. Padahal rumah-rumah adat merupakan tempat untuk menyatukan anak dan kemenakan oleh para mama dan datuknya masing-masing dalam bermusyawarah dan bermufakat, serta mengadakan perhelatan membantai ayam maupun perhelatan membantai kabau atau manuang limbagu. Sedangkan balai-balai adat adalah tempat berunding dan bermufakat bagi para datuk-datuk di dalam koto atau nagarinya masing-masing. Begitu juga dengan rangkiang tempat menyimpan padi. Ada 3 buah rangkiang tertegak di halaman rumah adat. Pertama bernama rangkiang Sitangkalita. Gunanya adalah untuk dimakan bersama oleh penghuni rumah adat itu serta keluarganya. Yang kedua bernama rangkiang Sitinjau Lawi. Gunanya adalah bila ada sanak familinya yang perempuan mau menikah dan tidak mempunyai biaya pernikahannya,
dan untuk memperbaiki rumah adat itu bila terjadi kerusakan, serta untuk membiayai menegakkan datuk yang baru dalam kaumnya yang sesuku bila kekurangan biaya. Ketiga, bernama Rangkiang Sibayau-Bayau. Gunanya adalah untuk orang yang terlantar atau orang yang sedang dalam perjalanan, dalam kurung musafir, yang memerlukan biaya atau sosial. Intinya, dari bangunan-bangunan itu adalah untuk menjalin bekerja sama atau bergotong royong, baik antara sesama orang sekaum yang sesuku maupun dengan orang lain. Dalam kato Pusako adat berbunyi, kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun, kahilih samo sarang kuidayung, kamuji samo sahantak gala, talontang samo minum ambun, talungkui samo makan tanah, bare samo dipikul, ringan samo dijinjang. Kemudian 3 warna marawa. 1. Warna hitam. Kato Pusako adatnya berbunyi, putih tahan sosa, hitam tahan tapo. Warna hitam melambangkan adat dan limbago, diwakili oleh datuk pucuk suku. Adat dan limbago dikembangkan oleh para datuk dan diteruskan kepada anak dan kemenakan serta orang sekaum sesukunya, juga orang dalam koto atau nagarinya. Untuk melambangkan adat dan limbago ini diberilah warna hitam. Karena warna hitam ini merupakan warna yang paling tua dan juga berwibawa, maka pakaian para datuk disesuaikan dengan warna adat dan limbago, yaitu warna hitam. Kedua, warna sirah atau merah. Kato Pusako adatnya berbunyi, kasumbo siraju, sago lagi sirah. Warna sirah melambangkan orang cerdik pandai yang diwakili oleh Datuk Monti. Suatu pendapat merupakan hasil dari buah pikiran para cerdik pandai atau para Datuk Monti. Buah pikiran ini diberi berwarna sirah, melambangkan keberanian mengeluarkan pendapat sesuai dengan warna darah yang mengalir di dalam batang tubuh yang menghidupkan anggota tubuh untuk berpikir. Jadi, buah pikiran dari orang cerdik pandai atau Datuk Monti ini dilambangkan dengan warna sirah atau merah. Yang ketiga, warna kuning. Dalam kato Pusako adatnya berbunyi, indak lomak dek santan, indak kuning dek kuning. Warna kuning melambangkan kepercayaan yang diwakili oleh Datuk Malin mengenai segi kerohanian dalam kepercayaan beragama dikembangkan dan disuluh bendangkan oleh Datuk Malin. Segi kepercayaan diberi lambang warna kuning, disesuaikan dengan warna matahari dan sinarnya. Matahari dan sinarnya yang berwarna kuning dianggap sebagai ciptaan yang maha kuasa yang mempunyai keagungan dan kemuliaan dan berguna bagi kehidupan yang menerangi semua alam beserta isinya dari kegelapan. Begitu juga dengan para Datuk Malin yang memberikan penerangan kerohanian dan kepercayaan ini kepada anak kemenakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang dalam koto atau kampung atau nagarinya dari kegelapan kepercayaan. Itulah sebagai contoh dalam menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Tentu ada mempunyai tujuan, yaitu kesan yang ditimbulkan dan pesan yang disampaikan. Begitu juga dengan
gambaran patung Adityawarman itu. Ada kesan yang ditimbulkan dari patung itu, dan ada pesan yang disampaikan oleh patung itu. Yang pertama, Adityawarman berdiri di atas perut anak kecil yang sedang tertelentang dengan kedua kakinya yang berlipat ke bawah dengan tujuan. Kesan kata tersuratnya adalah Adityawarman dengan berdiri di atas perut anak kecil itu. Adityawarman dianggap seorang yang kejam, yang tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap seorang anak kecil yang menatapkan wajahnya ke atas memandang Adityawarman. Pesan kata tersiratnya adalah, orang kalau sudah mendapatkan sebuah kekuasaan untuk memenuhi ambisinya yang besar, tidak akan ragu dan segan untuk memijak dan menindas para penduduk yang diibaratkan anak kecil itu, walaupun para penduduk itu sudah memohon minta ampun dengan pandangan mata yang sudah pasrah. Adityawarman sendiri sebagai salah satu prajurit perang di kerajaan Majapahit sudah mengalaminya dalam berbagai peperangan dengan menyerang dan menundukkan daerah-daerah lain. Yang kedua, di bawah anak kecil yang dipijak Adityawarman itu bersusun tengkorak kepala orang dewasa sebanyak 8 buah yang membentuk setengah lingkaran dengan tujuan. Kesan kata tersuratnya adalah Adityawarman seakan-akan adalah seorang yang sangat kejam, yang tidak mempunyai hati nurani yang menari-nari di atas penderitaan para penduduk yang bergelimang dengan tengkorak-tengkorak orang yang dibunuhnya. Pesan kata tersiratnya adalah, untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi, orang diharuskan untuk berbuat sangat kejam dan ganas terhadap musuh-musuhnya yang dilambangkan dengan berdiri tegak di atas penderitaan mayat-mayat yang sudah menjadi tengkorak-tengkorak kepala orang. Adityawarman sendiri, selama beliau berada di kerajaan Majapahit, sudah banyak mendengar kabar berita tentang kerajaan-kerajaan di masa lalu. Orang untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi sebagai raja, orang tidak ada takut dan segan untuk berebut sebuah kekuasaan untuk menjadi raja atau pemimpin sebuah pemerintahan kerajaan. Adityawarman sendiri juga mengalaminya di kerajaan Majapahit. Orang saling berebut kekuasaan dengan jalan pemberontakan-pemberontakan, seperti kerajaan Singosari dan rajanya dibunuh oleh Adipati Kediri Jaya Katuang. 3. Tangan kanan Adityawarman menggenggam sebuah senjata berbentuk keris yang terhunus dan tangan kanannya yang berlipat ke arah dada, dan tangan kiri Adityawarman juga seperti menggenggam sesuatu benda, mungkin sebuah cawan atau mangkuk. Mungkin juga mangkuk itu berisi darah. Dengan tujuan. Kesan kata tersuratnya adalah Adityawarman dengan menggenggam sebuah senjata berupa keris yang terhunus, yang sudah tidak bersarung lagi, yang tangannya berlipat ke dada. Adityawarman selalu siap di setiap saat untuk menikam musuh-musuhnya, menandakan kalau beliau adalah seorang raja. Pesan kata tersiratnya adalah, untuk mendapatkan kekuasaan dan sesudah mendapatkan kekuasaan, seseorang itu harus tetap waspada mempertahankan diri
terhadap bahaya yang akan menyerang dan menjatuhkannya dari tampuk kekuasaan, baik dari musuh yang terlihat nyata dari luar dan menghisap darahnya, maupun dari musuh dari dalam lingkungannya, yang dilambangkan dengan menggenggam sebuah senjata dengan tangan berlipat ke bagian dada. Adityawarman sendiri, yang dilahirkan dan dibesarkan di dalam istana kerajaan Majapahit, sudah banyak mempunyai perjalanan dalam segi pemerintahan. Sudah banyak mempunyai pengalaman dalam segi pemerintahan. Kewaspadaan terhadap musuh yang datang dari luar sudah jelas wujudnya. Untuk menghadapinya bisa dibuat persiapan. Dan yang berbahaya sekali adalah musuh yang datang dari dalam lingkungannya. Seperti Raden Wijaya mengkhianati Jayakatwang dan Kubilai Khan. Dalam Kato Pusako Adat berbunyi, Manuhuk kawan Sairiang, mengguntiang dalam lipatan, Mancido dari belakang, musuh dalam salimut. Yang keempat, pangkal lengan bagian atas kanan dan kiri Adityawarman. Masing-masing pangkal dan lengan itu dibelit oleh seekor ular yang berbisa. Begitu juga pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri Adityawarman. Masing-masing pergelangan tangan itu dibelit oleh seekor ular yang berbisa. Pergelangan kaki kanan dan kaki kiri Adityawarman, masing-masing pergelangan kaki itu juga dibelit oleh seekor ular yang berbisa. Semua ular-ular berbisa itu sebanyak 8 ekor. Dengan tujuan, kesan yang tersuratnya adalah Adityawarman seakan-akan merupakan orang yang sakti, yang mempunyai ilmu kebatinan yang kuat. Karena pada zaman dahulu kala, ular-ular itu merupakan piaraan para penyihir dan mempunyai kegaiban dan kelicikan untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Pesan kata tersiratnya adalah, untuk mendapatkan sebuah kekuasaan harus mempunyai sifat tipu muslihat dan kelicikan yang mematikan terhadap musuh-musuhnya maupun terhadap kawan dan kerabat yang akan dibelit dengan akal dan pikiran maupun dengan memakai senjata membuat musuhnya tidak berdaya. Adityawarman juga banyak mendengar kabar berita tentang raja-raja yang berkuasa di kerajaan-kerajaan masa lalu. Seseorang untuk mendapatkan sebuah kekuasaan tidak ada rasa segan dan rasa malu untuk membunuh dan mengkhianati kawan, bahkan dengan sanak keluarganya sendiri, seperti Bala Putradewa yang berebut kekuasaan dengan iparnya sendiri, Rakai Pikatan, di kerajaan Mataram Lama, dan Raden Wijaya menggunakan tipu muslihat terhadap Jayakatwang dan mengkhianati Kubilai Khan yang sudah membantunya melawan Adipati Kediri Jayakatwang. Yang kelima, tubuh Adityawarman bertelanjang dada. Perutnya agak membesar ke bagian perut dan memakai kain dari pinggang sampai ke lutut. Dan bagian sebelah ke muka berukir dengan bentuk raksasa. Dengan tujuan, kesan kata tersuratnya adalah Adityawarman dengan berpakaian seperti itu sungguh gagah dan pantas menjadi seorang raja pada zamannya. Pesan kata tersiratnya adalah, seseorang apabila sudah memegang tampuk kekuasaan
hidupnya sudah bergelimang dengan kesenangan, yang digambarkan perutnya yang membesar atau membuncit, dan hidup yang bergelimang dengan harta kekayaan, yang digambarkan dengan ukiran raksasa yang memakan apa saja yang disukai. Aditya Warman sendiri juga sudah mengalami dan melihat pada zaman itu seorang yang berkuasa di beberapa kerajaan sudah hidup dengan penuh kesenangan yang bergelimang dengan harta kekayaan yang diambil dari para penduduk sebagai upeti, dan juga dengan nafsu terhadap wanita. Yang keenam, raut muka Aditya Warman biasa saja, tidak terlihat ganas dan menakutkan. Kalau boleh dikatakan malah terlihat gagah dan bagus atau tampan. Daun telinga Aditya Warman besar dan memanjang ke bawah, dengan subang besar di telinganya sebagai pemberat. Pandangan matanya menghadap ke bawah, seperti melihat tangannya yang menggenggam senjata dan melihat anak kecil tadi yang dipijaknya, serta melihat susunan tengkorak kepala orang yang bersusun itu. Hidungnya biasa saja, mulutnya terkunci rapat dengan tujuan. Kesan kata tersuratnya adalah Aditya Warman seakan-akan sedang melihat dan menikmati korban-korban yang sudah dibunuhnya selama ini. Pesan kata tersiratnya adalah, kalau seseorang sudah memegang tampuk kekuasaan tertinggi, harus peka dan mendengarkan terhadap kritikan dan sanjungan dari para penduduk yang digambarkan dengan daun telinga yang besar. Kalau seseorang sudah memegang tampuk kekuasaan, harus melihat ke bawah kepada para penduduk yang sudah banyak bergelimang dengan penderitaan dan kemiskinan yang bermuara kepada kematian. Harta benda mereka hanya untuk diberikan kepada raja sebagai upeti, yang digambarkan dengan pandangan mata Aditya Warman menghadap ke bawah, melihat anak kecil yang dipijaknya dan susunan tengkorak serta senjata yang digenggamnya untuk membunuh apabila para penduduk tidak mau melaksanakan perintah raja. Aditya Warman sendiri tentu sudah belajar banyak mengenai seorang yang berkuasa menjadi raja, dimulai dari Aditya Warman menjadi seorang prajurit, kemudian atas prestasinya diberi gelar Werda Menteri atau disebut juga Prawadarata pada tahun 1343 Masehi. Aditya Warman diberi gelar Arya Wangsa Diraja. Kemudian atas jasa-jasa terhadap kerajaan Majapahit diberi gelar lagi, yaitu Sang Dewa Raja, sebagai orang penting di kerajaan Majapahit. Kemudian Aditya Warman juga sudah 2 kali diutus ke negeri Cina oleh Raja Majapahit. Sampai kemudian Aditya Warman menjadi raja di kerajaan Melayu atau Dharmasraya di daerah Jambi pada tahun 1344 sampai dengan 1347 Masehi. Dengan pengalaman-pengalaman beliau, tentu Aditya Warman sangat mengetahui benar tentang penderitaan-penderitaan para penduduk pada zaman itu yang diakibatkan oleh para raja-raja dan para kaki tangan raja. Kemudian Aditya Warman pada tahun 1347 Masehi menjadi raja di Luar Nentuo dengan jalan berdamai, tidak dengan berperang,
melawan para datuk di luar Nantuo yang tidak mengorbankan para penduduk banyak. Yang kedelapan, latar bagian belakang dari patung Adi Tiawarman yang berbentuk sebuah senjata lading besar atau parang atau semacam pedang yang terhunus, yang tidak memakai sarung, tegak berdiri mulai bagian tengah sampai bagian ujung ke atas, dengan tujuan. Kesan kata tersuratnya adalah Adi Tiawarman dengan senjata lading ataupun pedang yang berdiri tegak di belakangnya, selalu siap untuk melindunginya atau dirinya dan kekuasaan beliau dari segala ancaman yang timbul. Karena pada zaman itu, senjata lading dan pedang merupakan alat untuk berperang dan membunuh musuh-musuhnya. Pesan kata tersiratnya adalah seseorang untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, orang harus mempunyai berkemauan besar atau berambisi terhadap kekuasaan itu dan selalu siap untuk membantai dan membunuh musuh-musuhnya yang akan menghambat dan menghalangi cita-citanya dengan senjata yang digambarkan dengan sebuah senjata lading ataupun pedang yang terhunus berdiri tegak di belakang patungnya dan juga sebagai benteng terakhir mempertahankan kekuasaannya. Karena pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu, baik di Indonesia maupun di dunia, senjata berupa lading dan pedang dijadikan sebagai lambang kekuasaan. Adi Tiawarman sendiri juga mempunyai kemauan besar atau ambisi besar untuk menjadi seorang raja. Sebagai orang yang berkuasa dimulai dari kerajaan Majapahit. Di kerajaan Majapahit, cita-cita Adi Tiawarman tidak terwujud. Baru di kerajaan Melayu atau Dharmasraya di daerah Jambi, cita-cita Adi Tiawarman terwujud, tersampaikan, kemudian berlanjut ke luar Nantuo di daerah Sumatera Barat. Sebagai catatan mengenai jumlah 8 buah tengkorak orang yang bersusun setengah lingkaran dan jumlah ular-ular berbisa yang membelit juga sebanyak 8 ekor. Tentang angka 8 itu, penulis belum mempunyai analisanya yang tepat. Apakah angka 8 itu mempunyai hubungan dengan angka, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Adi Tiawarman? Atau angka 8 itu mempunyai hubungan dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu Adi Tiawarman menjadi raja di kerajaan Melayu atau Dharmasraya di daerah Jambi? Atau angka 8 itu mempunyai hubungan dengan jumlah daerah-daerah yang diserang dan ditaklukkan oleh Adi Tiawarman? Atau angka 8 itu sesuai dengan 8 urutan kata tersurat dan kata tersirat yang sudah diuraikan dalam patung Adi Tiawarman? Atau angka 8 itu hanya sebagai keseimbangan dalam menyusun 8 buah tengkorak kepala orang itu agar terlihat lebih simetris, 4 ke sebelah kanan dan 4 ke sebelah kiri, dan begitu juga dengan 8 ekor ular yang berbelit itu agar lebih terlihat keseimbangan dalam sebuah patung. Walaupun demikian, tentu dengan membuat 8 buah tengkorak orang yang bersusun setengah lingkaran itu mempunyai tujuan, kesan kata tersurat dan tujuan kata tersirat yang patut juga menjadi pertimbangan mencari arti dan maknanya yang sesuai dengan pertimbangan akal, pikiran, dan pertimbangan Araso Jo Pareso. Atau angka 8 itu menunjukkan 8 penjuru angin, yaitu barat, timur, utara, selatan.
bujur barat, bujur timur, lintang utara, lintang selatan. Patung Adityawarman itu ditemukan oleh orang-orang Belanda dan pada tahun 1935 Masehi, patung Adityawarman itu diangkat lebih kurang 300 orang pekerja dari Sungai Langse di tepi hulu Batanghari. Dari Sungai Langse terus diangkut ke Sungai Dare mempergunakan rakit besar. Lebih kurang 2 hari patung Adityawarman sampai di Sungai Dare. Karena patung itu besar sekali, beratnya 4 ton, tingginya 4,5 meter. Dari Sungai Dare dibawa dengan truk batu bara sawah lunto ke Bukit Tinggi, diletakkan di kebun bungo dalam kurung sekarang kebun binatang, dan dihadapkan mukanya ke arah Gunung Marapi. Sekarang patung Adityawarman itu berdiri tegak menghadap taman di Museum Nasional Pusat Jakarta, dan patung Adityawarman itu adalah patung paling besar di Museum Nasional Pusat itu. Itulah beberapa bentuk dan cara untuk mendapatkan dan mencapai sebuah kekuasaan yang dilukiskan dan dituangkan oleh Adityawarman di dalam bentuk patung diri beliau. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.